Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-156. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, ternyata orang-orang yang sependapat dengan Ki Warono itu terhitung cukup banyak. Menjelang senja, di sanggar yang tidak terlalu luas itu telah bertebaran orang-orang yang telah melarikan diri dari padepokan. Ada di antara mereka yang berbaring di atas rerumputan, ada yang sedang merawat luka-lukanya, dan ada yang duduk-duduk saja sambil terpekur. Ki Warono lah yang kemudian memberitahukan kepada orang-orang yang sejalan dengan sikapnya itu, siapakah orang-orang yang sebelumnya tidak mereka kenal itu. Mereka akan berjuang bersama kita untuk melawan Panembahan Leptogati. Tetapi seorang di antara mereka ada yang berkata, apa yang dapat mereka lakukan? Sedangkan Kiai Banyu Bening saja tidak mampu melawan Panembahan Leptogati. Ki Lemah Teles yang berbaring itu telah bangkit sambil berkata, "Hei, aku akan menantangnya berperang tanding." "Hei, kau pembual!" geram orang yang meragukan kemampuan orang-orang tua itu. "Kau akan diremas menjadi abu oleh Panembahan Leptogati." "Iblis kau!" Ki Lemah Teles itu segera meloncat turun. "Aku pilin lehermu jika kau menghina kami lagi." "Sudahlah," Ki Ajar Panguan menengahi. "Kita belum saling mengenal, sehingga kita masih belum mengetahui tataran ilmu kita masing-masing. Orang itu masih akan menjawab, tetapi Ki Warono membentaknya. "Cukup, kita harus mengucapkan terima kasih bahwa ada orang yang memperhatikan kita sekarang ini." Orang itu terdiam, sementara Ki Lemah Teles pun kemudian telah duduk di sebelah Ki Sambipitu. Ki Warono lah yang kemudian berdiri menghadap kepada orang-orang padepokan yang mengikutinya ke sanggar itu. "Kita akan beristirahat di sini. Aku minta kalian bersikap baik. Kita akan bersama-sama menghadapi Panembahan Leptogati dengan para pengikutnya. Kita memang masih ragu apakah kita dapat melakukannya. Tetapi lepas dari segalanya, kita tidak boleh kehilangan akal dan menjadi putus asa." Orang-orang padepokan itu terdiam, meskipun ada di antara mereka yang meragukan kemungkinan itu, tetapi mereka masih berusaha untuk menahan diri. Pada itu, Ki Warono pun kemudian berkata, "Sebaiknya kalian tinggal di sini. Aku akan pergi menemui Ki Bekel untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan lebih jauh. Aku juga ingin mengusahakan makan bagi kita semuanya." Orang-orang padepokan itu mengangguk-angguk, bahkan beberapa orang berdesis, "Kami sudah sangat lapar." Bersama dengan dua orang, Ki Warono telah meninggalkan sanggar itu menuju ke rumah Ki Bekel. Ki Bekel memang terkejut melihat kehadiran Ki Warono dengan dua orang kawannya yang nampaknya sangat letih itu. "Ada apa?"
Bertanya Ki Bekel. Ki Warono memang sudah dikenal dengan baik oleh Ki Bekel. Ia sudah sering datang untuk memberikan sesorah kepada penghuni padukuhan itu di hari-hari tertentu. Juga sudah sering datang dalam upacara penyerahan korban binatang di malam purnama. Ki Warono pun kemudian menceritakan apa yang terjadi di Padepokan. Dengan nada geram, ia berkata, "Kami sekarang terusir dari Padepokan. Jumlah lawan terlalu banyak. Terakhir Kiai Banyu Bening telah terbunuh di Medan." "Kiai Banyu Bening terbunuh?" Ki Bekel terkejut. Baginya Kiai Banyu Bening adalah orang yang memiliki tataran lebih tinggi dari orang kebanyakan. Ia adalah kekasih Sang Maha Api dan mendapat tugas untuk menggelarkan kuasa Sang Maha Api itu di atas bumi. Ki Warono mengangguk sambil menjawab, "Ya Ki Bekel, Kiai Banyu Bening berusaha melindungi para pengikutnya. Ia bertempur seperti seekor harimau yang terluka. Ia mengorbankan dirinya bagi keselamatan para pengikutnya." "Lalu apa yang terjadi sekarang?" bertanya Ki Bekel. "Ada beberapa kelompok yang berhasil menyelamatkan diri. Sekarang kami berada di Sanggar." "Kenapa tidak di Banjar saja?" "Kami belum mendapat izin Ki Bekel. Jika Ki Bekel tidak berkeberatan, kami akan pergi ke Banjar dan tinggal untuk sementara di Banjar dan beberapa rumah yang kosong lainnya sebelum kami merebut kembali padepokan kami." "Bagaimana Ki Warono dapat melakukannya tanpa Kiai Banyu Bening?" "Kami akan berusaha sejauh yang dapat kami lakukan," jawab Ki Warono. "Baiklah Ki Warono, aku persilahkan Ki Warono dan kawan-kawan dari Padepokan untuk tinggal di Banjar. Kami akan mengatur di mana saja kalian akan dapat bermalam. Tetapi sementara ini Ki Bekel, sehari-harian kami bertempur, sehingga kami belum sempat makan. Meskipun di Padepokan kami mempunyai bahan makanan yang melimpah, tetapi yang sekarang tentu berada di tangan Panembahan Leptogati." "Baiklah Ki Warono, jangan cemas. Berapapun jumlahnya kami akan dapat menjamunya. Tetapi sudah tentu, kami mohon waktu untuk memasaknya." "Tentu Ki Bekel. Kami tidak akan dapat makan serba mentah. Sementara itu, kami akan memindahkan kawan-kawan kami ke Banjar Padukuhan ini." Demikianlah, maka Ki Warono pun segera kembali ke Sanggar untuk mengajak kawan-kawannya pergi ke Banjar. Sementara Ki Bekel telah memanggil beberapa orang untuk menyiapkan makan bagi orang-orang Padepokan yang untuk sementara akan berada di Banjar Padukuhan. Dalam pada itu, ternyata pengaruh Ki Warono di Padukuhan itu cukup besar. Ketika para penghuni Padukuhan itu mengetahui bahwa Padepokan Kiai Banyu Bening sudah diduduki oleh Panembahan Leptogati, maka orang-orang Padukuhan itu menjadi sangat kecewa pula, meskipun mereka tidak tahu kenapa sebenarnya mereka kecewa. Ketika malam menjadi kelam, orang-orang Padepokan telah berada di Banjar. Mereka merasa mendapat tempat yang lebih baik, sehingga sebagian dari mereka telah tertidur nyenyak di lantai Banjar dengan alas tikar pandan. Jauh lebih baik daripada mereka berbaring di rerumputan di Sanggar. Namun Ki Pandi sempat memperingatkan Ki Warono agar mereka tidak menjadi lengah. Panembahan Leptogati dapat berbuat apa saja. Karena itu, maka sebaiknya orang-orangmu bergantian mengawasi keadaan. Mungkin sekali Panembahan Leptogati menyusul kalian malam ini.
Seperti orang yang baru sadar dari tidur yang nyenyak, Ki Warono berkata, "Terima kasih Ki Pandi, aku akan membagi tugas bagi orang-orangku." Ki Pandi mengangguk sambil menyahut, "Bagus, hati-hatilah. Kau sudah melihat sendiri bahwa para pengikut Panembahan Leptogati secara pribadi mempunyai kelebihan dari orang-orangmu." Ki Warono memang menyadari akan kelebihan para pengikut Panembahan Leptogati dari orang-orang yang berada di padepokan itu. Karena itu, maka ketika Ki Warono memerintahkan orang-orangnya berjaga-jaga di sudut-sudut padukuhan, ia pun berpesan agar mereka berhati-hati sekali. "Kalian sekali-sekali harus meronda berkeliling, tetapi jangan seorang diri." Namun ternyata hanya pada malam itu tidak terjadi sesuatu. Nampaknya Panembahan Leptogati tidak tergesa-gesa. Orang-orang yang melarikan diri bercerai-berai itu dianggapnya tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Ketika matahari mulai melemparkan cahaya fajar, maka Ki Ajar Panguan minta orang-orang dari padepokan yang berada di padukuhan itu untuk mulai dengan gerakannya memburu orang-orang padepokan yang melarikan diri. Tetapi ternyata tidak terjadi sesuatu. Tidak nampak ada gerakan yang mendatangi padukuhan itu dari arah manapun juga. "Meskipun demikian, jangan lengah," pesan Ki Ajar Panguan kepada Ki Warono. Hari itu, Ki Warono, Ki Bekel dan Ki Ajar Panguan serta orang-orang tua yang tinggal bersamanya telah mengadakan pembicaraan khusus. Ki Warono telah menyampaikan kepada Ki Bekel kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di padukuhan itu. "Pada suatu saat, mungkin Panembahan Leptogati akan datang ke padukuhan ini dengan pengikutnya," berkata Ki Warono. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, "Apakah yang dapat kami lakukan? Seisi padukuhan ini akan bersedia melakukan apa saja, bahkan mungkin bukan hanya seisi padepokan ini." "Aku tidak dapat minta bantuan kepada padukuhan yang lain. Jika hal itu diketahui oleh Panembahan Leptogati, maka padukuhan yang memberikan bantuan itu akan dapat dihancurkan. Sedangkan kami tidak dapat memberikan bantuan apapun juga. Berbeda dengan padukuhan ini, kami memang ada di sini. Jika Panembahan Leptogati datang kemari, maka kami akan dapat berbuat sesuatu betapapun lemahnya kami. Sementara itu, saudara-saudara kami ini akan bersedia membantu." Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, biarlah kami para penghuni dari padukuhan ini bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Kami semua tidak akan tinggal diam seandainya Panembahan Leptogati itu benar-benar datang menyerang kalian yang saat kalian berada di padukuhan kami. Meskipun padukuhan kami bukan padukuhan yang besar, tetapi kami mempunyai laki-laki dan anak-anak muda cukup banyak. Meskipun kami tidak terbiasa mempergunakan kekerasan, tetapi kami bukanlah laki-laki dan anak-anak muda yang lemah." "Terima kasih Ki Bekel. Mudah-mudahan kami tidak menyebabkan padukuhan ini mengalami bencana." Namun pada itu, Ki Ajar Panguan dan kawan-kawannya dan Ki Warono telah pula membicarakan kemungkinan yang dapat terjadi. Mereka mempertimbangkan manakah yang lebih menguntungkan. Apakah mereka menyerang padepokan itu atau memancing Panembahan Leptogati untuk datang menyerang. Namun Ki Pandi berpendapat bahwa lebih baik mereka memancing agar Panembahan Leptogati menyerang padukuhan itu.
kita akan mengalami kesulitan untuk memasuki padepokan itu, berkata Ki Pandi. Pintu gerbang itu tentu sudah semakin diperkuat. Sementara itu, serangan senjata lontar dari atas dinding akan dapat mengurangi jumlah kita yang memang tidak begitu banyak. Ki Warono mengangguk-angguk. Katanya, aku sependapat jika Ki Bekel tidak berkeberatan. Tidak, Ki Warono, kami sama sekali tidak berkeberatan. Kami dapat menyiapkan pertahanan sebaik-baiknya, jawab Ki Bekel. Baiklah, jika demikian, maka kita akan memancing agar Panembahan Leptogati itu datang kemari, berkata Ki Ajar Panguan. Dengan demikian, maka sejak hari itu, padukuhan itu pun segera mempersiapkan diri. Ki Bekel telah memerintahkan kepada semua laki-laki dan anak-anak muda yang mampu turun ke medan untuk mempersiapkan senjata apa saja yang mereka miliki. Apakah di sini banyak terdapat busur dan anak panah? Bertanya Ki Ajar Panguan. Ada beberapa, jawab Ki Bekel. Ada beberapa orang penghuni padukuhan ini yang mempunyai kegemaran berburu. Kita harus menghimpunnya, berkata Ki Pandi. Aku akan melakukannya, jawab Ki Bekel. Hari itu juga Ki Bekel telah memanggil para bebahu. Mereka harus mempersiapkan padukuhan itu untuk menghadapi segala kemungkinan. Mereka harus menghubungi semua laki-laki dan anak-anak muda di padukuhan itu untuk mempersiapkan diri membantu para cantrik dari padepokan Kiai Banyu Bening yang terdorong keluar dari padepokannya. Hari itu juga, laki-laki sepadukuhan itu telah menyatakan diri untuk ikut serta berperang jika hal itu benar-benar akan terjadi. Bersiap sajalah sebaik-baiknya. Siapkan senjata yang terbaik yang kalian miliki. Jika Panembahan Leptogati itu benar-benar datang, maka kalian tidak lagi sekedar bermain-main, tetapi kalian akan berperang. Taruhannya adalah nyawa kalian. Dengan demikian maka telah tersusun kekuatan di padukuhan itu. Di tataran teratas adalah Ki Ajar Panguan dan orang-orang yang tinggal bersamanya. Kemudian Ki Warono dan para penghuni padepokan yang menyingkir ke padukuhan itu. Tataran yang terakhir adalah para penghuni padukuhan itu. Ki Ajar dan Ki Pandi telah berpesan mewanti-wanti agar laki-laki dari padukuhan itu tidak menghadapi lawan mereka seorang melawan seorang. Mereka harus selalu berada dalam kelompok-kelompok kecil untuk melawan para pengikut Panembahan Leptogati yang memiliki ilmu yang tinggi. Setelah susunan pertahanan di padukuhan itu mantap, maka Ki Warono sudah mendapat isyarat dari Ki Ajar agar ia mulai memancing perhatian isi padepokan itu. Kita tidak usah pergi jauh, berkata Ki Ajar Panguan. Kita memanfaatkan burung-burung elang itu. Maksud Ki Ajar? Bertanya Ki Bekel. Jika kita berkerumun atau berlatih berperang di tempat terbuka, maka menurut perhitunganku, burung-burung elang itu akan dapat melihatnya. Mereka akan menuntun petugas sandi Panembahan Leptogati untuk mengamati kita di sini. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, kita sudah siap. Kapan saja Panembahan Leptogati itu akan datang, akan kami sambut mereka dengan sebaik-baiknya. Kepada Ki Warono, Ki Ajar bertanya,
Bagaimana dengan orang-orangmu, Ki Warono? Mereka juga sudah siap, jawab Ki Warono. Jika demikian, sudah tidak ada lagi yang ditunggu. Kita akan segera melakukannya, berkata Ki Ajar kemudian. Dengan demikian, maka orang-orang yang berada di padukuhan itu justru akan memancing burung-burung elang itu agar melihat mereka dalam kelompok-kelompok yang langsung memberikan kesan kesiagaan untuk bertempur. Ki Ajar Panguan dan kawan-kawannya lah yang kemudian mengajak orang-orang padukuhan itu serta orang-orang padepokan untuk berlatih di tempat terbuka. Mereka benar-benar melakukan latihan sekedarnya untuk memperkenalkan laki-laki dan anak-anak muda padukuhan itu dengan senjata, agar mereka yang sama sekali belum pernah memegang senjata mengerti bagaimana mempergunakannya. Namun dalam pada itu, ternyata Ki Lemah Teles yang pernah disebut pembual oleh salah seorang penghuni padepokan yang melarikan diri itu telah tersinggung lagi. Orang yang menyebutnya pembual itu lagi yang membuatnya marah. Ketika Ki Lemah Teles memberikan beberapa petunjuk kepada orang-orang padukuhan itu tentang mempergunakan tombak, maka orang itu berdesis. Pembual itu lagi, apa yang ia ketahui tentang tombak? Ki Lemah Teles berpaling, namun orang itu sama sekali tidak menyingkir. Ia sengaja maju melangkah sambil tertawa. Katanya, "Kau marah?" Ki Lemah Teles termangu-mangu sejenak. Ia ingin mendapat saksi bahwa bukan ia yang mendahuluinya. Karena itu, maka dipanggilnya Manggada dan Laksono untuk datang kepadanya. Manggada dan kemudian juga Laksono telah melangkah mendekat. Dengan dahi yang berkerut, Manggada bertanya, "Ki Lemah Teles memanggil kami?" "Ya," jawab Ki Lemah Teles. "Aku ingin kalian menjadi saksi bahwa bukan aku yang mendahului jika aku bertengkar dengan orang ini." "Ya," orang itu dengan wajah tengadah menyahut. "Aku benci pada pembual ini. Ia berbaring di atas alas persembahan. Ia membual sesuka hatinya, menyombongkan diri dan tidak tahu malu." "Kau bersungguh-sungguh?" bertanya Manggada. "Ya, aku bersungguh-sungguh. Aku ingin ia minta maaf kepada kami, terutama karena ia sudah menghina tempat persembahan itu. Aku akan menunjukkan kepadanya bahwa ia tidak perlu membual dan menyombongkan dirinya seperti itu." "Nah, sudah cukup?" bertanya Ki Lemah Teles. "Kau akan mengenal siapakah kami, para cantrik dari padepokan Kiai Banyu Bening." Manggada dan Laksono menjadi berdebar-debar justru karena mereka mengenal Ki Lemah Teles. Tetapi saat itu mereka menjadi heran. Ki Lemah Teles itu tidak menjadi sangat marah dan menantang orang itu perang tanding. Tetapi ia seakan-akan sekedar ingin melayaninya saja. Dengan nada datar, Ki Lemah Teles itu berkata, "Marilah, biarlah orang-orang yang sedang berlatih ini menjadi saksi pula. Siapakah yang sebenarnya pembual dan sombong?" Orang itu pun segera mempersiapkan diri. Dengan wajah yang garang ia melangkah mendekati Ki Lemah Teles, selangkah demi selangkah. Kemudian sambil tertawa ia berkata, "Kau akan berlutut dan mohon ampun kepadaku." Dalam pada itu, Ki Ajar Panguan
dan kawan-kawannya yang berlatih menebar tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ki Lemah Teles. Mereka menduga bahwa Ki Lemah Teles yang dikerumuni oleh banyak orang itu sedang memperagakan bagaimana mereka harus mempergunakan senjata dengan cara yang benar dan baik. Ketika orang itu mulai berloncatan, Ki Lemah Teles masih saja berdiri termangu-mangu. Ia memperhatikan lawannya yang menunjukkan kemampuannya bergerak cepat dalam unsur-unsur gerak yang mendebarkan. Dengan keyakinan yang tinggi di dalam dirinya, maka orang itu berkata lantang sambil meloncat menyerang. "Kalau kau mati, bukan salahku." Orang-orang yang menyaksikan menjadi berdebar-debar. Serangan itu datang dengan cepat dan deras. Orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu tiba-tiba tersentak. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun yang mereka ketahui, tiba-tiba saja orang yang menyerang Ki Lemah Teles itu terbanting jatuh di tanah. Wajah orang itu menjadi pucat. Punggungnya serasa akan patah. Sementara itu, nafasnya pun menjadi terengah-engah. Jangankan orang yang menyaksikan, sedang orang yang terbanting jatuh itu pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ki Lemah Teles. Dalam pada itu, Ki Lemah Teles berdiri sambil tersenyum. Katanya sambil memberi isyarat dengan jari-jarinya. "Bangkitlah, bukankah kita akan menjajaki kemampuan kita? Kenapa kau malah berbaring di situ? Apakah semalam kau tidak dapat tidur?" Orang itu menyeringai menahan sakit. Ketika Ki Lemah Teles mendekat, ia berusaha beringsut sambil berkata, Jangan. Ayo, bangkitlah." Orang itu berusaha untuk duduk sambil berdesah kesakitan. Sementara Ki Lemah Teles itu berkata, "Bukankah kau akan memaksa aku untuk berlutut dan mohon ampun?" Tidak, akulah yang mohon ampun," jawab orang itu. Ki Lemah Teles pun menyahut, "Jangan begitu. Bukankah kau laki-laki?" Cukup, sudah cukup. Sekali lagi aku kau banting seperti ini. Aku tidak akan dapat bangkit kembali. Aku mohon ampun." Ki Lemah Teles tertawa. Katanya, "Baiklah, minggirlah. Aku akan menunjukkan kepada saudara-saudara kita ini bagaimana kita mempergunakan sebatang tombak." Orang itu berdiri sambil memegangi pinggangnya, kemudian berjalan tertatih-tatih menepi. Dalam pada itu, maka Manggada dan Laksono yang berdiri termangu-mangu itu pun tersenyum melihat orang itu bergeser menepi dan kemudian duduk di atas rerumputan sambil berkali-kali berdesah kesakitan. "Apakah tugas kami sudah cukup, Ki Lemah Teles?" bertanya Manggada. "Apakah kalian juga ingin membuktikan apakah aku pembual atau bukan?" Laksono lah yang tersenyum sambil menjawab, "Lain kali, Ki Lemah Teles." Ki Lemah Teles mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, "Kembalilah ke tempat kalian." Manggada dan Laksono itu pun kemudian telah berlari-lari kembali ke tempatnya. Mereka pun sedang memberi petunjuk bagaimana mempergunakan senjata kepada sekelompok anak muda dari padukuhan itu. 3-4 hari mereka berlatih. Ternyata masih belum ada seekor burung elang pun yang terbang berputaran sampai ke padukuhan kecil itu. Agaknya Panembahan Leptogati
dan orang-orangnya terlalu yakin akan kemenangannya, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk mengamati keadaan. Tetapi justru karena itu, maka Ki Pandi telah mengajak Manggada dan Laksono untuk mendekati padepokan itu. "Kita harus berhati-hati," desis Ki Pandi. Ketika mereka menjadi semakin jauh dari padukuhan, maka mereka melihat kedua ekor harimau Ki Pandi merangkak mendekatinya sambil menggosok-gosokkan kepala mereka di kaki Ki Pandi. Ki Pandi pun kemudian membelai kedua ekor harimaunya, namun kemudian ia memberi isyarat agar kedua ekor harimaunya itu mendahului mereka. Pada itu, Ki Pandi, Manggada dan Laksono telah bergerak kembali. Mereka semakin lama menjadi semakin dekat dengan padepokan yang telah ditinggalkan oleh Ki Warono. Tetapi ketiga orang itu pun tertegun ketika dari kejauhan mereka melihat seekor burung elang yang terbang rendah mengelilingi padepokan. "Ternyata mereka cukup berhati-hati," berkata Ki Pandi. "Jika elang itu terbang rendah seperti itu, maka elang itu tidak akan pernah melihat sisa-sisa orang padepokan yang sedang berlatih itu," sahut Manggada. "Kita akan menunggu sampai sepekan. Jika dalam sepekan tidak ada seekor burung elang yang terbang di atas padukuhan, maka kita yang akan memancingnya," desis Ki Pandi. Untuk beberapa saat mereka mengamati burung elang yang berterbangan itu. Namun beberapa saat kemudian, burung itu menukik dan hilang di balik dinding padepokan. "Biarlah kita pergunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada orang-orang padukuhan dalam mempergunakan senjata. Biarlah mereka lebih mengenali senjata mereka, karena mereka akan terjun di arena pertempuran melawan orang-orang yang sudah berpengalaman." Ketiga orang itu tidak terlalu lama berada di tempat itu. Ketika kedua ekor harimau Ki Pandi kembali lagi menemuinya, maka Ki Pandi pun telah mengajak Manggada dan Laksono kembali ke padukuhan. Sementara ia memberikan isyarat kepada kedua ekor harimaunya itu untuk tinggal di hutan perdu yang luas di lereng Gunung Lawu yang membatasi lingkungan persawahan dengan hutan lereng gunung. Di padukuhan, Ki Pandi pun telah memberitahukan apa yang dilihatnya kepada Ki Ajar Panguan, Ki Warono, dan Ki Bekel. Untuk sementara burung elang itu tidak akan melihat kesiagaan mereka. "Kita justru dapat memanfaatkan waktu," berkata Ki Pandi. "Dengan pengenalan yang lebih banyak tentang senjata mereka, maka orang-orangmu akan dapat lebih banyak berbuat di samping mereka yang sudah berpengalaman." "Iya, kita akan menunggu sampai sepekan." Tetapi meskipun tidak ada seekor pun burung elang yang sempat terbang di atas padukuhan itu, namun kabar tentang kesiagaan orang-orang padukuhan itu telah tersebar. Orang-orang dari padukuhan lain yang melihat apa yang dilakukan di padukuhan itu menjadi saling bertanya, apalagi ketika padukuhan itu kemudian telah menutup diri. Berita yang berkembang dari mulut ke mulut itu menyusup sampai ke pasar, bahkan kemudian sampai ke telinga pengikut Panembahan Leptugati yang memang sering pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan mereka yang telah habis dalam persediaan mereka. Tetapi Panembahan Leptugati memang sering mengirimkan orang untuk berada di tempat orang banyak agar mereka dapat mendengar jika ada berita
yang berkembang menyangkut padepokannya. Ternyata bahwa orang yang berada di pasar itu telah mendengar berita tentang kegiatan sebuah padukuhan yang kemudian justru telah menutup diri, menutup jalan-jalan yang menuju ke padukuhan itu dari segala jurusan. Dengan demikian, maka berita itu telah menjadi laporannya pula ketika ia kembali ke padepokan. Panembahan Leptogati ternyata tertarik pula oleh laporan itu. Karena itu, maka ia pun telah memerintahkan orang yang merawat burung-burung elangnya untuk mengamati keadaan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.